Mul, Sukirno teman aku mana, Mul? Tunggu sebentar, Dik. Kemana Sukirno, Mul? Sukirno udah mati. Sukirno udah aku bunuh. Apa? Meninggal? Iya. Kurang ajar lo, Mul! Sekarang kalian kamu soal Dik aku bunuh. Lunas sudah, angkara murka, juga perkara utang 5 juta rupiah di antara mereka. 2 nyawa dijadikan tebusan, denda mulia dituntas di altar pembunuhan. Mulyadi bin Jainuri bertindak mengikuti naluri. Walau perbuatan pertama kali, Mulyadi terlihat begitu lihai memainkan peran aksi Rajapati. Agar perbuatannya tak diketahui, kedua jenazah korban pun dihilangkan dengan perhitungan begitu teliti. Yang pertama, jenazah Sukirno dikubur di pinggir sungai 1 meter kira-kira kedalaman liangnya. Di tengah gelap malam nan sepi, Mulyadi mengerjakan semuanya seorang diri. Selanjutnya, Mulyadi menenggelamkan jenazah kedua, lalu mengikatkannya pada akar pohon supaya jasad Nur Sodik tidak hanyut nantinya. Maka berakhirlah sepak terjang Mulyadi si maklar sapi merenggut 2 nyawa sejawatnya. Apakah Mulyadi siap menerima konsekuensi? Atau sebaliknya dirinya malah berhasil meluputkan diri? Sejak 31 Oktober, Nur Sodik dan Sukirno dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Setelah dicari kemana-mana, akhirnya keduanya ditemukan sudah tak bernyawa. Teka-teki keberadaan kedua korban terpecahkan 2 hari kemudian ketika warga desa Bumi Rahayu yang menyusuri Sungai Punggur secara kebetulan melihat sesuatu mencurigakan mengambang di permukaan. Setelah diperiksa kemudian ditemukanlah mayat korban. Jenazah pun dikenali sebagai Nur Sodik, warga desa Rantau Fajar yang dilaporkan sepekan sebelumnya tidak pulang tanpa kabar. Serta-merta warga desa terlebih keluarga korban pun gempar. Lantas usaha pencarian Sukirno semakin gencar. Digerakkan oleh kantor kepala desa, puluhan warga desa bergotong royong mencari lokasi korban kedua. Lokasi temuan pertama berulang kali diperiksa. Dari 2 arahnya, aliran Sungai Punggur disusuri pula oleh warga. Proses pencarian makan waktu cukup lama, tetapi para sukarelawan terus gigih mencari demi menghidupkan asa.
Awas ya, jangan masuk, Mas. Airnya, Mas. Air jangan sampai masuk. Diawali firasat anggota Babinsa, akhirnya jenazah Sukirno berhasil ditemukan juga. Kira-kira berjarak sekitar 100 meter dari lokasi temuan jenazah pertama. Ya kalau ada kain-kain biasa nggak apa-apa lah. Bagi jaga ini. Tahu nak? Dibekap haru sekaligus perasaan lega, warga bahu-membahu mengevakuasi jenazah korban kedua. Pihak keluarga juga mendesak polisi segera melakukan penyelidikan atas dasar dugaan pembunuhan. Lantas berdasarkan keterangan keluarga korban, sosok Mulyadi pun mendapat sorotan sebagai orang terakhir kali bersama kedua korban. Lalu tak mengejutkan pula, Mulyadi sudah tak bisa dijumpai di rumahnya. Istri dan anaknya mengaku tak tahu di mana ia berada. Sementara polisi menyita sejumlah barang bukti dari rumah, seperti pipa besi yang kecipratan darah. Bahkan istri Mulyadi juga mengungkapkan fakta bahwa suaminya berada di balik kematian kedua temannya. Si anak sama aku dikurung, udah di kamar lah, nggak boleh keluar. Posisinya gitu. Terus dari situ ya dibikin minum mungkin ya kan, bikin minum. Minum apa itu? Ya kopi. Terus nggak taunya mutah-mutah, akhirnya kebuka kan, dibuka jadi tahu posisi saya kan kelihatan, ngeliat gitu. Orang dia dipopong sama suami saya di kamar. Habis itu ya itu tadi temannya dibunuh di sini. Setelah diburu selama 14 hari, polisi akhirnya berhasil melacak Mulyadi. Selama itu pula, tersangka berpindah-pindah hingga akhirnya berhasil dibekuk di kota Sungai Liat di Kabupaten Bangka. Mulyadi bin Jainuri ditetapkan sebagai tersangka tunggal Rajapati. Inilah akhir pelarian si maklar sapi. Menuju perhentian selanjutnya mendekam dalam bui. Jaksa mendakwa Mulyadi melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menghilangkan 2 nyawa. Hingga kemudian, dengan sederet barang bukti juga fakta-fakta persidangan, lantas Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugi menyatakan bahwa terdakwa Mulyadi terbukti bersalah secara meyakinkan. Hukuman pidana 20 tahun penjara pun dijatuhkan. Tak ada lagi jalan Mulyadi menghindari konsekuensi kejinya perbuatan. Mulyadi, seduhan kopi maut si maklar sapi. Nah dari itu mau pulang ke rumah, udah dari sana saya DP, udah sekitar 10 juta. Di sana mau nyampe rumah, dia nggak mau. Dari situ dia omongnya udah nggak enak. Dari situ sapinya mau diambil lagi. Cuman itu di petani itu kan udah pesen sapi, katanya mau lihat ke rumah saya. Saya udah kadung hilap. Di situ saya racunin di situ.